pagi. Maaf izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angela Cindy Priscilia, NIM 2027006, kelas 1B Keperawatan, Stikes Pancabakti, Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan praktik keperawatan dasar, yaitu pemeriksaan fisik head to toe. Pemeriksaan head to toe adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan secara menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki yang bertujuan untuk memperoleh data sistematis dan komprehensif serta memastikan anestesa yang akan kita tegakkan nanti. Kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini adalah alat-alatnya. Yang pertama di sini ada handscoon. Kemudian ada hand rub untuk mencuci tangan. Selanjutnya ada stetoskop. Kemudian ada spekulum telinga. Kemudian ada reflex hammer. Ada garuk kepala. Ada tong spatep, pen light, termometer suhu, spekulum hidung, ada bengkok, dan selanjutnya ada Snellen cat. Selanjutnya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah kita mencuci tangan, kita memakai handscoon. Selamat pagi adik, maaf dengan adik siapa? Perkenalkan, saya perawat Angela yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik head to toe. Apakah adik bersedia? Baik, jika adik bersedia, kita akan mulai pemeriksaannya ya adik ya. Pertama, saya akan memeriksa kepala adik ya. Baik, kepala adik bentuknya simetris, sedikit lonjong. Kemudian saya juga akan periksa bagian kulit kepalanya. Kulit kepalanya bersih. Kemudian tidak ada ketombe dan warna dari kulit kepalanya putih. Selanjutnya saya periksa rambut adik ya. Baik, rambut adik berwarna hitam, lebat, bervolume dan tidak kering. Selanjutnya saya akan meraba kepala adik. Apabila terasa sakit, bilang ya dik ya. Apakah terasa sakit? Jika pasien tidak mengalami rasa sakit, berarti di bagian kepala pasien tersebut tidak ada luka atau lesi. Baik, selanjutnya saya akan periksa wajah adik ya. Wajah adik simetris, sedikit agak lonjong. Warna kulitnya putih kemerahan. Saya akan mengusap wajah adik ya. Jika pasien tidak mengalami sesuatu ketika kita mengusap wajahnya, berarti tidak terdapat luka atau lesi pada wajah pasien tersebut. Baik, selanjutnya saya akan periksa mata adik ya. Baik, bentuknya bulat, nampak simetris, warna hitam kecoklatan, bagian skleranya putih ya dik ya. Coba sekarang adik coba pejamkan matanya. Baik, kelopak matanya simetris ya. Coba sekarang adik kedipkan matanya. Baik,
Sekarang saya akan periksa konjungtiva adik ya. Saya akan periksa ya adik ya. Baik, konjungtivanya normal, tidak ada kekurangan darah. Selanjutnya saya akan periksa bagian pupil si pasien tersebut menggunakan pen light. Ini adalah pen lightnya. Baik, saya akan memeriksa bagian pupil adik ya adik ya. Saya periksa terlebih dahulu. Baik, pupil adik mengecil ketika saya berikan cahaya. Selanjutnya kita cek gaya akomodasi pada pasiennya. Pasien kita minta untuk menutup mata sebelah, kemudian kita berikan objek, dan kita meminta pasien itu untuk mengikuti arah objek tersebut. Jadi seperti ini, kita tutup mata pasien sebelah, kemudian kita berikan objek, dan pasien diminta untuk mengikuti objek tersebut. Hal ini dilakukan pada kedua belah matanya. Selanjutnya, kita periksa ketajaman mata pasien itu dengan menggunakan Snellen shade. Selanjutnya, sesudah kita memeriksa ketajaman mata pasien, kita akan cek buta warna pada pasien tersebut. Selanjutnya, kita akan lakukan palpasi pada bagian mata pasien. Apakah terdapat luka tekan atau tidak? Permisi adik, saya lakukan usapannya ya. Baik, apakah terasa sakit, dik? Jika pasien tidak mengalami sakit, berarti tidak ada luka ataupun lesi. Selanjutnya kita akan periksa bagian hidung pada pasien. Saya akan menginspeksi bentuk dari hidungnya. Lubang hidungnya simetris, tidak terdapat lesi. Saya lakukan usapan pada bagian hidung adik ya. Bagaimana, apa terasa sakit, dik? Jika tidak terdapat rasa sakit, berarti tidak terdapat luka atau lesi pada bagian hidungnya. Kemudian saya akan cek kebersihan lubang hidung si pasien tersebut dengan menggunakan spekulum hidung. Maaf adik, saya akan masukkan dulu ya. Sebelahnya. Baik, lubang hidungnya sudah bersih ya dik ya. Selanjutnya kita akan periksa bagian mulut si pasien tersebut. Baik, mulutnya simetris. Coba adik bisa tutup mulutnya. Kita lihat bibirnya. Selanjutnya adik boleh buka mulutnya. Kemudian kita periksa apakah terdapat kares pada gigi si pasien tersebut. Saya usap terlebih dahulu ya adik ya. Apakah terasa sakit? Baik, jika tidak terdapat terasa sakit, berarti tidak ada luka ataupun lesi. Selanjutnya kita periksa bagian telinga si pasien menggunakan spekulum telinga. Saya cek telinganya dulu ya dik ya. Baik, sebelah sini dik. Telinga adik agak sedikit kotor, nanti bisa dibersihkan lagi ya dik ya. Selanjutnya kita akan periksa bagian leher si pasien. Kita bantu pasien untuk duduk. Permisi dik, saya bantu untuk duduk ya. Kemudian kita lihat dan kita inspeksi di bagian leher pasien, apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid.
Selanjutnya lakukan palpasi. Saya usap lehernya ya dik ya. Palpasi ini bertujuan agar mengetahui si pasien apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Baik, setelah itu kita baringkan pasien kembali. Selanjutnya kita cek bagian dada pasien. Kita lihat bentuk dada si pasien tersebut. Kita lihat kesimetrisan dada pada pasien tersebut. Selanjutnya kita lakukan palpasi di bagian punggung pasien. Kita bantu pasien untuk duduk kembali. Maaf, saya bantu duduk ya dik ya. Kita akan lakukan palpasi di bagian punggung adik. Melakukan palpasi ini, kita minta pasien untuk berkata atau mengatakan 77. Baik, sudah. Selanjutnya kita bantu pasien untuk tidur kembali. Selanjutnya kita lakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Kita lakukan auskultasi pada dada pasien untuk mengecek dari suara nafas pasien pada bagian paru-paru, bronkus, dan trakea. Selanjutnya kita lakukan auskultasi untuk mengetahui dari bunyi jantung pasien. Lakukan pada daerah aorta, pulmona, trikuspid, dan bikuspid. Baik, suara nafas adik normal dan bunyi jantungnya juga normal. Selanjutnya kita periksa bagian perut si pasien tersebut. Permisi adik, saya turunkan sedikit selimutnya. Kita lakukan inspeksi pada daerah abdomen. Kita lihat bentuknya, kemudian kesimetrisannya, apakah terdapat luka atau lesi. Kita lakukan palpasi pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lakukan perkusi pada bagian tersebut. Setelah itu, untuk mengetahui apakah terdapat distensi abdomen dari massa pada abdomen tersebut. Semuanya normal ya dik ya. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Kita lakukan auskultasi pada daerah abdomen untuk mengetahui bunyi peristaltik pada ususnya. Baik. Selanjutnya kita cek warna kulit pasien tersebut. Saya cek warna kulit terlebih dahulu ya dik ya. Baik, warna kulit adik putih, kemudian lembab, dan tidak terdapat edema. Selanjutnya kita akan lakukan cek suhu tubuh pada pasien tersebut menggunakan termometer suhu. Maaf adik, saya akan cek suhu adik terlebih dahulu ya. Baik, suhu adik normal yaitu 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita periksa bagian kuku pasien tersebut. Kita lihat bentuk kukunya, warna kukunya, dan kita juga lihat apakah terdapat lesi atau luka pada kuku adik tersebut. Dan kita juga lihat kesimetrisan tangan dan kiri. Kita meminta pasien untuk mengangkat tangan dan kirinya. Maaf adik, saya bantu angkat tangannya ya. Baik, tangannya sudah terlihat simetris.
Selanjutnya kita periksa bagian genitalianya. Kita lihat inspeksi dari bentuknya, kemudian ukurannya, kebersihannya, dan apakah terdapat infeksi, inflamasi, dan peradangan. Dan juga kepada laki-laki, kita lakukan pengecekan pada orifisium uretra eksternal, dan sedangkan pada perempuan, kita lakukan pengecekan pada daerah vagina, apakah terdapat sekret atau pendarahan. Selanjutnya kita juga periksa bagian rektum pasien tersebut. Apakah rektumnya terdapat massa atau tidak? Lakukan inspeksi untuk mengetahui bentuknya, ukurannya, kebersihannya, dan juga terdapat hemoroid atau tidak. Langkah selanjutnya, kita akan periksa bagian ekstremitas bawah pada pasien tersebut. Kita akan cek. Kita bisa lihat bentuknya, kesimetrisannya, kekuatan ototnya, apakah kuat atau tidak. Dan selanjutnya, apakah terdapat fraktur. Selanjutnya kita juga cek bagian kuku. Baik adik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki adik. Bagaimana perasaan adik sekarang? Baik, hasil dari pemeriksaan ini semuanya normal ya dik ya. Sekarang adik boleh istirahat kembali. Jika adik membutuhkan bantuan, adik tinggal pencet tombol yang ada di samping kasur adik. Apakah ada yang ingin ditanyakan, dik? Berarti cukup jelas ya. Baik, jika begitu saya permisi terlebih dahulu ya dik ya. Selamat pagi. Setelah selesai melakukan tindakan, kita bereskan alat-alatnya terlebih dahulu. Setelah itu kita lepas handscoon. Setelah lepas handscoon, kita mencuci tangan. Sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi.